Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar insan pengadaan BUMN? Hari ini kita ada sedikit sharing knowledge ya tentang bagaimana pengadaan itu dilakukan sesuai dengan teori-teori atau dasar-dasar keilmuan pengadaan yang berlaku di berbagai negara atau secara internasional. Jadi hari ini kita akan mengulas di kelas pengadaan BUMN kita hari ini adalah mengenai aplikasi value for money pada pengadaan BUMN. Perkenalkan, nama saya Wawan Zulmawan. Saya adalah konsultan dan juga praktisi pengadaan barang jasa di berbagai BUMN yang juga merupakan asesor untuk sertifikasi pengadaan barang jasa. Ya. Jadi hari ini kita akan mencoba melihat apa sih yang dimaksud dengan value for money dan bagaimana penerapannya di pengadaan barang jasa BUMN. Nah, saya akan mencoba mengambil sedikit dasar hukumnya, ya, bahwa kalau Anda membaca Peraturan Menteri BUMN Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengadaan barang jasa BUMN, nah di situ ada pasal yang mengatur mengenai kebijakan pengadaan. Jadi kebijakan pengadaan itu yang pertama kali adalah ya meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan barang dan jasa untuk mengoptimalkan value for money. Jadi ini yang disebutkan di dalam kebijakan pengadaan ya. Nah, kemudian selain mengoptimalkan value for money, kita juga untuk mendapatkan pengadaan yang bagus, yang sesuai dengan aturan ya, dan kalau di audit dianggap komplain adalah kita harus memperkuat juga pengukuran kinerja pengadaan itu sendiri. Nah, dua hal ini ya pada endingnya adalah bagaimana kita mengatur juga pengelolaan risiko pengadaan barang jasa di lingkungan BUMN itu sendiri. Nah, apa yang disampaikan tadi yang mengenai value for money merupakan suatu hal yang ya ada di dalam standar internasional pengadaan, yaitu ISO 20400 tentang Sustainable Public Procurement atau pengadaan berkelanjutan ya. Nah, ini merupakan tolak ukur ketika kita bicara mengenai value for money ya. Nah, kemudian kita lihat juga di dalam tujuan pengaturan pengadaan barang jasa di dalam Permen 08 2019 itu juga disebutkan bahwa tujuan pengaturan itu antara lain menghasilkan barang jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Nah, ini merupakan item dari value for money yang ada di dalam ISO 20400 tadi. Nah, selain itu, dari tujuan pengaturannya juga ada yang menyebutkan mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money ya, dengan cara yang fleksibel dan inovatif. Ingat, fleksibel, inovatif. Artinya Anda harus berusaha agar metode pengadaan yang diterapkan, aturan yang dibuat dalam bentuk SOP itu harus memudahkan cara kerja Anda ya. Nah, kemudian namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel, dan gradasi etika pengadaan yang baik. Ini dua hal ini ya juga diatur dalam ISO 20400. Jadi ketika kita bicara value for money, tidak hanya sekedar baca permen, tapi juga aturan standar internasionalnya. Nah, kemudian kalau kita bicara value for money ya di dalam ISO 20400 juga disebutkan prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan ya di aturan nomor 4.2 yang menyatakan bahwa analisis semua biaya. Jadi ketika Anda bicara pengadaan yang ingin mengejar value for money, maka Anda harus menganalisis semua biaya ya. Yang dimaksud dengan analisis semua biaya itu adalah suatu organisasi harus mempertimbangkan ya biaya yang dikeluarkan selama siklus hidup dari barang itu sendiri ya, atau yang disebut dengan life cycle ya. Lalu nilai uang yang dicapai ya, value for money ya, atau value achievementnya seperti apa, dan biaya dan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan pengadaannya. Jadi ini adalah dasar-dasar ketika kita akan memahami ya value for money bagi BUMN itu sendiri. Nah, kita lanjutkan. Nah,
kalau kita bicara value for money atau disingkat dengan VFM, maka kita harus memahami 4 dasar yang harus kita jadikan sebagai dasar berpikir. Yang pertama adalah economics. Ya. Economics artinya kita bicara pengadaan barang jasa itu harus memiliki landasan secara ilmu ekonomi. Apa aturan utama dari ilmu ekonomi itu? Ya, artinya kita kalau dalam ilmu ekonomi ketika kita belajar dulu, prinsip ekonomi itu adalah dengan pengeluaran yang sedikit dapat hasil yang sebanyak-banyaknya. Nah, dalam pengadaan barang jasa, prinsip ekonomi itu diterapkan dalam hal bagaimana kita mengelola ya pembelian barang dan jasa itu sendiri. Bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk bisa dimaksimalkan mendapatkan atau memenuhi kebutuhan barang dan jasa di lingkungan BUMN itu sendiri. Lalu yang kedua adalah efisiensi. Ketika kita bicara value for money atau nilai dari suatu uang, maka kita harus berbicara bagaimana kita bisa menerapkan efisiensi. Efisiensi artinya apa? Barang yang dibeli itu memiliki nilai yang setara dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita itu butuh, katakanlah butuh printer, butuh laptop, kita lihat berapa sih nilainya? Ya, bisa nggak itu nilainya itu diefisienkan? Bagaimana cara mengefisienkan? Itu adalah teknik memilih barang. Ya, barang yang sama, namun mungkin karena pabriknya beda, tapi kualitasnya sama, tentu harganya juga beda. Nah, tinggal Anda pilih, Anda mau beli barang yang bermerek atau barang yang memiliki manfaat. Kalau kita bicara manfaat, maka kita memperbandingkan manfaat dari barang itu. Karena ingat, ya, penjualan barang dimanapun, baik di Indonesia maupun di negara lain, itu selalu tolak ukurnya adalah dari merek produk itu sendiri. Ya, padahal manfaatnya sebenarnya sama dengan produk substitusi lainnya. Nah, efisiensi di sini bisa dilakukan dengan membuat perencanaan pengadaan itu sendiri. Ya, jadi setiap tahun Anda membuat perencanaan. Perencanaan itu artinya apa? Supaya Anda bisa mencapai efisiensi, salah satunya adalah Anda dengan membeli barang secara banyak untuk digunakan di berbagai wilayah kerja atau unit kerja BUMN itu sendiri. Biasanya pembelian barang dan jasa itu sifatnya itu sering terjadi parsial. Jadi paket per paket. Misalnya BUMN X punya kantor cabang misalnya 10. Nah, cabang 1 belanja sendiri, beli kertas. Cabang 2 juga beli kertas. Nah, kalau masing-masing beli kertas, ya tentu nilainya adalah nilai yang berlaku di pasar. Tapi kalau digabung menjadi satu, tentu kebutuhan itu jadi besar. Kalau pembeliannya banyak, ya tentu kita bisa memilih penyedia barang jasa yang mampu bersaing memberikan produk yang kita mau. Nah, disitulah efisiensi muncul karena adanya faktor kompetisi. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah effectiveness, artinya barang jasa yang Anda beli harus bisa digunakan, harus efektif. Jangan beli barang, jangan sesekali beli jasa, tapi kemudian barang atau jasa itu tidak bisa Anda gunakan. Kalau barang yang tidak bisa digunakan itu sudah melewati tahun anggaran, maka di situ akan menjadi objek audit. Hati-hati. Ya, ketika menjadi objek audit, di situ bisa jadi akan dihitung ada atau tidak kerugian bagi BUMN. Ya, kerugian BUMN bisa saja, ingat kalimat saya, bisa saja ditarik menjadi suatu kerugian negara. Kalau jadi kerugian negara, maka Anda akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi barang yang dibeli, jasa yang dibeli tidak boleh tidak bisa dimanfaatkan. Lalu yang terakhir adalah equity. Equity artinya adalah kesetaraan. Dalam pengadaan barang jasa, value for money bisa dicapai dengan adanya tingkat persaingan. Jadi persaingan itu adalah artinya Anda membuka keran seluas-luasnya kepada semua penyedia barang jasa atau vendor untuk bisa ikut bersaing, ya, memberikan penawaran kepada Anda. Kalau penawarnya banyak, tingkat persaingannya kan bisa menjadi tingkat persaingan sempurna. Anda tinggal memilih siapa yang menyediakan barang jasa yang Anda mau dengan harga murah, tentu dengan tidak mengurangi speknya. Nah, ini yang dilihat sebagai bagian atau dari dasar-dasar value for money yang harus dipahami. Kemudian
Nah, ini sedikit kita bicara bagaimana proses mendapatkan value for money itu. Ya, value for money itu ya itu dimulai dengan adanya resources atau sumber daya. Ya, sumber daya ini kemudian akan memberikan input. Ya, dalam prakteknya input ini akan diproses supaya melahirkan output dan outcome. Ya, nah untuk mendapatkan faktor ekonomi bisa dimaksimalkan, maka di sini Anda harus meminimalkan biaya dari sumber daya yang digunakan ya untuk mencapai quality atau kualitas yang diinginkan. Jadi disinilah fungsi dari resources tadi, ya. Disinilah fungsi dari input tadi. Dia akan mencoba merumuskan bagaimana atau how to minimizing the cost ya of resources ya supaya Anda bisa mendapatkan kualitas yang diinginkan. Nah, kemudian dari input ini ya akan juga dikejar faktor efisiensinya. Nah, faktor efisiensi ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana menghasilkan outputnya, ya, seperti jasa atau sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa itu sendiri. Nah, efisiensi selain dari input yang diperoleh juga dapat dilihat dari luar atau outputnya. Ya, dari efisiensi ini nanti akan diharapkan barang dan jasa itu memiliki effectiveness yang tinggi. Jadi beli barang tapi nilai pemakaiannya itu bisa lama. Ya, selama ini kan cara berpikirnya orang pengadaan itu adalah kita kalau beli barang carinya yang murah, Pak. Nah, kalau Anda cari yang murah, Anda belum memanfaatkan faktor-faktor yang menjadi unsur dari value for money. Karena barang murah, ya harus dilihat life cycle-nya berapa lama. Contoh, Anda beli laptop, ada beberapa laptop nih, mereknya ada dari Apple ya, Macintosh, lalu mungkin ada Acer, ada Asus segala macam. Kemudian Anda perbandingkan, ya, oh ternyata ya Acer lebih murah, Pak. Nah, problemnya itu kalau Anda bicara effectiveness adalah mana yang lebih lama masa pemakaiannya, Acer kah, Asus kah, Dell kah, atau Apple. Nah, itu dilihat ya. Disitulah Anda bicara effectiveness. Jadi uang yang Anda keluarkan walaupun mahal dibagi dengan lifetime atau life cycle dari barang itu, sehingga ketahuan mana barang yang punya tingkat effectiveness yang tinggi. Nah, ujung dari semua ini ya adalah kita harus mengoptimalkan penggunaan dari sumber daya yang ada untuk mencapai outcome yang diinginkan, yaitu berupa efisiensi, cost effectiveness. Jadi biaya yang dikeluarkan itu menghasilkan barang jasa yang benar-benar efektif, dan tentu saja di dalamnya ada unsur efisiensinya. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menilai value for money. Antara lain cost effectiveness analysis, ya, cost utility analysis, cost benefit analysis, ya, social return on investment, atau rank correlation of cost versus impact, dan terakhir itu basic efficiency resource analysis. Nah, yang banyak dipakai dari 6 metode ini adalah metode cost and benefit analysis. Cost benefit analysis adalah suatu metode ya yang mengevaluasi dengan mengidentifikasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif dalam bentuk uang dan menyesuaikan waktu. Ya, ingat, menyesuaikan waktu. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi manfaat secara absolut. Ya, kemudian juga dilihat bagaimana manfaat itu dibandingkan dengan biayanya. Mana yang lebih besar hasilnya? Apakah biayanya lebih besar atau manfaatnya? Misalnya Anda menggunakan biaya untuk pengadaan itu sekitar 1 miliar. 1 miliarnya mau bikin apa? Oh, kita mau bikin misalnya suatu laboratorium. Anda hitung uang 1 miliar yang digunakan untuk membangun ini, mana yang lebih besar manfaatnya? Ya, apakah gudang atau gedung yang dibangun, atau kalau seandainya uang itu kita nggak gunakan untuk bangun gedung, misalnya dengan menyewa saja gedung yang sama, mana yang lebih memiliki nilai manfaat? Nah, itu diperbandingkan ya. Di sini kita hanya bicara secara umum. Jadi konsep cost and benefit analysis sudah saatnya diterapkan di pengadaan barang jasa di BUMN. Karena selain itu juga
menjadi amanat dari Permen 08 2019, ini juga bisa membuat bagaimana BUMN itu bisa membeli barang jasa yang berkualitas dengan biaya yang sebenarnya kalau diukur dari nilai uangnya itu jadi memiliki manfaat yang lebih tinggi. Ya, ini metode yang digunakan untuk menilai VFN. Jadi dalam praktek, ya, sebagai konsultan saya biasanya suka ditanya, Pak, bagaimana caranya menggunakan VFM itu? Nah, dalam kebijakan biasanya kita menggunakan cost and benefit analysis tadi. Ya. Tapi apakah cuma di kebijakan penerapan VFM itu, Pak? Tidak. Bisa juga diterapkan dalam pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya dalam bentuk menghitung total cost of ownership yang juga disampaikan di dalam Permen 08 2019, dan juga dalam aplikasi pelaksanaan total cost of ownership ini kita melakukan penghitungan terhadap life cycle cost analysis atau ya cost breakdown structure. Nah, cost breakdown structure ini biasanya digunakan untuk menghitung ya total cost of ownership dari pekerjaan konstruksi. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah metode yang bisa digunakan ketika kita bicara value for money. Ya. Jadi dalam hal ini penerapan value for money itu ya bisa di dalam pengadaan itu diaplikasikan dalam dua tahapan. Yang pertama, ketika Anda membuat rencana umum pengadaan. Ketika Anda membuat rencana umum pengadaan sebelum tahun yang akan datang, ya misalnya tahun 2022, Anda sudah bikin rencana umum pengadaannya di bulan katakanlah September atau Oktober 2021 ini. Di dalam rencana umum pengadaan, Anda sudah bisa menerapkan, ya, Anda bisa menerapkan cost and benefit analysis. Untuk pengadaan yang mana, Pak? Nah, itu pertanyaannya kan. Apakah semua pengadaan harus dihitung cost and benefit analysis? Tentu tidak. Kalau semua dihitung cost and benefit analisisnya, maka kerjaan orang pengadaan atau insan pengadaan itu habis waktunya untuk bikin kertas kerja. Nanti kapan kerjanya kan? Nah, atau kalau di rencana umum pengadaan tidak Anda aplikasikan, bisa Anda aplikasikan dalam bentuk kerangka acuan kerja. Nah, kerangka acuan kerja yang mana? Tentu untuk pekerjaan-pekerjaan atau paket-paket pekerjaan yang memiliki nilai yang tinggi. Itu yang harus dilihat dari penerapan dari cost and benefit analysis ini. Nah, kemudian hasil dari penerapan cost value for money ini ada 3. Yang pertama itu sifatnya base, artinya economic, efisiensi, effectiveness, dan equity-nya tercapai. Ya. Kemudian ada juga yang sifatnya standar. Ya, kalau standar itu dia memenuhi semua unsur tapi hasilnya tidak maksimal. Ya, artinya hasil yang diharapkan itu biasa-biasa saja. Tapi ada juga yang hasil dari value for money itu poor atau jelek. Nah, penerapan value for money yang jelek itu biasanya dikarenakan ada unsur yang tidak dipenuhi. Ya, kalau unsur equity tidak terpenuhi dalam pengadaan barang jasa, biasanya pihak yang keberatan itu bisa melakukan pengajuan keberatan atau melapor ke KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mereka biasanya mengatakan di PT itu, di BUMN itu, dia tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyedia barang jasa. Nah, begitu juga misalnya hasil barang jasanya itu sudah dibeli, sudah efisien, tapi ternyata tidak bisa dipakai, efektivitasnya nggak tercapai. Nah, ini sering terjadi di beberapa BUMN. Ada yang sudah membuat gedung, ya, tapi gedungnya itu sendiri ternyata tidak bisa dimanfaatkan. Ya, atau ada yang sudah membeli alat kerja, belinya nilainya ratusan miliar, tapi barangnya nggak bisa dipakai. Nah, jadi kalau tidak tercapai itu biasanya jadinya poor. Nah, poor ini konsekuensinya adalah ini bisa menjadi objek temuan auditor. Nah, ini yang mungkin kita hati-hati dalam melihat value for money. Nah, bagaimana Anda bisa melakukan penerapan dari value for money ini? Ya, aplikasinya itu Anda bisa terapkan pertama kali di dalam SOP pengadaan barang dan jasa Anda di BUMN. Ya, dalam SOP itu ya disebutkan aturan mengenai RUP, rencana umum pengadaan. Bahwa rencana umum pengadaan
penilaian risiko kebijakan. Ya, ini terkait dengan manajemen risikonya. Nah, kita nggak bahas hari ini. Nah, yang kedua adalah menerapkan tambahan berupa cost and benefit analysis khusus untuk pengadaan strategis dengan nilai yang substansial. Berapa nilai substansial itu, Pak? Silakan tentukan sendiri berdasarkan skala bisnis Anda. Karena yang namanya substansial itu kan bicara uang. 5 miliar menurut BUMN A belum tentu sama dengan 5 miliar di BUMN B. BUMN B karena dia punya pendapatan setiap tahun triliunan, bagi mereka nilai 5 miliar nggak dianggap substansial. Nah, tapi BUMN A misalnya yang tadi saya sampaikan, karena dia pendapatannya setiap tahun itu cuma ratusan miliar, apalagi dengan corona begini ya, 5 miliar itu dianggap mungkin sebagai nilai substansial. Jadi nilai itu ditetapkan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan berdasarkan skala bisnisnya. Nah, yang terakhir itu adalah kajian cost and benefit analysis ini. Kalau sudah dibuat di dalam RUP, tinggal dilampirkan ya sebagai lampiran dari RUP yang akan diajukan menjadi RKP untuk disetujui oleh direksi BUMN. Ya, untuk diajukan ke pemegang saham supaya disahkan sebagai RKP tahun berjalan. Karena di dalam RKP itu selalu ada RUP. Karena tanpa RUP, RKP tidak akan kelihatan Anda itu belanja apa saja. Ya. Nah, ini yang perlu disampaikan dalam kesempatan kali ini. Nah, lebih lanjut mengenai value for money tadi, itu juga sudah saya ulas secara lumayan detail, walaupun tidak detail-detail banget di dalam buku saya berjudul Best Value for Money Pengadaan Barang Jasa BUMN. Ya, silakan cari sendiri, Google sendiri. Di dalamnya juga ada penerapan standar internasional dalam pengadaan barang jasa, ya, yang juga bisa diterapkan di BUMN. Demikian kelas pengadaan kita hari ini. Ya, kritik dan saran silakan ditujukan ya kepada pembicara. Anda bisa lihat di layar ada nomor telepon segala macam. Kritik saran ya kita akan terima dengan tangan terbuka, karena tidak ada kesempurnaan di dunia ini, karena kesempurnaan cuma milik Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu pada kelas pengadaan berikutnya. Semoga kita tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya, tetap menjaga jarak. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Saya akhiri pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.